Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasir Sulaiman dengan IMDA 1061149. Saya akan membahas mengenai tugas laporan ke-10 dengan judul atau tema penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat melakukan penyederhanaan dengan melakukan penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi epsilon atau empty. Yang pertama, penghilangan produksi useless. Di sini produksi useless didefinisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya menuju terminal produksi tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai, masih ada simbol variabel tersisa. Yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Contoh 1, di mana S menghasilkan A dengan variabel SA, S dan AABD atau BDE. A menghasilkan ADA dan B menghasilkan BBB atau A. Bisa dilihat simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Konsekuensi nomor 1, aturan produksi S menghasilkan ABD tidak memiliki penurunan. Maka tata bahasa hasil penyederhanaannya adalah S menghasilkan ASA atau BDE. B menghasilkan BBB atau A. Contoh 2, diketahui tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. Nah, S menghasilkan AA atau B, A menghasilkan AB atau D, B menghasilkan B atau E, C menghasilkan BB, dan E menghasilkan AEA. Bisa dilihat aturan produksi A menghasilkan D, simbol variabel D tidak memiliki penurunan sehingga bisa dihilangkan. Aturan produksi C, BB jika dilakukan penurunan dari simbol awal S dengan jalan manapun tidak akan pernah dicapai sehingga bisa dihilangkan. Simbol variabel M memiliki aturan produksi yang menuju terminal. E menghasilkan AEA, satu-satunya aturan produksi dari E sehingga bisa dihilangkan. Konsekuensi nomor 3, aturan produksi B menghasilkan E, simbol variabel E tidak memiliki penurunan sehingga bisa dihilangkan. Dapat dilihat produksi yang useless adalah A menghasilkan D, C menghasilkan BB, E menghasilkan AEA, dan B menghasilkan E. Maka tata bahasa hasil penyederhanaannya menjadi S menghasilkan AA atau B, A menghasilkan AB, dan B menghasilkan B. Yang kedua, penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah produksi yang ruas kiri dan kanannya aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel. Dengan adanya bentuk produksi unit ini membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Contoh, aturan produksi tata bahasa konteks: S menghasilkan SB, S menghasilkan C, C menghasilkan D, dan C menghasilkan EF, D menghasilkan DD. Kita perlu penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju terminal. Tanda seperti ini dibaca menjadi, di mana C menghasilkan D menjadi C menghasilkan DD. S menghasilkan C menjadi S menghasilkan DD atau EF, sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan menjadi S menghasilkan SB atau DD atau EF, C menghasilkan DD atau EF, dan D menghasilkan DD. Contoh keempat, diketahui tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. S menghasilkan A, S menghasilkan AA, A menghasilkan B, B menghasilkan C, dan B menghasilkan B, C menghasilkan D, C menghasilkan AB, D menghasilkan B. Pergantian yang dilakukan, C menghasilkan D menjadi B, B menghasilkan C menjadi B menghasilkan B atau AB. Karena B menghasilkan B sudah ada, maka kita cukup tulis B menghasilkan AB. A menghasilkan B menjadi A menghasilkan AB atau B. S menghasilkan A menjadi S
menghasilkan AB atau B, sehingga aturan produksi hasil penyederhanaannya adalah S menghasilkan A menjadi S menghasilkan AB atau B, S menghasilkan A menghasilkan B menjadi A menghasilkan AB atau B, B menghasilkan AB, B menghasilkan B, C menghasilkan B, C menghasilkan AB, dan D menghasilkan B. Yang terakhir adalah produksi MT. Produksi MT adalah produksi dalam bentuk alfa menghasilkan MT atau bisa dianggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi MT dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang menuju produksi MT atau bias disebut nullable. Prinsip penggantian bias dilihat kasus berikut. Kasus pertama yaitu S menghasilkan BCA, D dan A menghasilkan epsilon. Pada kasus 1A nullable serta A menghasilkan epsilon merupakan satu-satunya produksi dari A, maka variabel A bisa ditiadakan. Maka penyederhanaannya adalah S menghasilkan BCD. Kasus kedua, S menghasilkan BCAD, di mana A menghasilkan BD atau epsilon atau MT. Pada kasus 2, A nullable, tapi A menghasilkan MT bukan satu-satunya produksi dari A, maka hasil penyederhanaannya adalah S menghasilkan BCAD atau BCD, di mana A menghasilkan BD. Contoh kelima diketahui tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. S menghasilkan AB atau CD, A menghasilkan D, dan C menghasilkan epsilon atau MT. Variabel yang label adalah C karena penurunan C menghasilkan MT merupakan penurunan satu-satunya dari C, maka kita ganti SCD menjadi S menghasilkan D. Kemudian memproduksi C dan epsilon dihapus. Tata bahasa bebas konteksnya, S menghasilkan AB atau D dan A menghasilkan D. Contoh ke-6. S menghasilkan DA atau BD, A menghasilkan BC, A menghasilkan epsilon, B menghasilkan C. Variabel yang labelnya adalah A menghasilkan MT bukan satu-satunya produksi dari A, maka kita ganti S dengan S menghasilkan DA menjadi S menghasilkan DA atau D, kemudian A menghasilkan MT dihapus. Tata bahasa bebas konteks hasil penyederhanaannya jadi seperti ini. S menghasilkan DA atau D atau B, D, A menghasilkan BC dan B menghasilkan C. Contoh, sederhanakan aturan produksi berikut. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, S menghasilkan AB atau CA, B menghasilkan BC atau AB, A menghasilkan A, C menghasilkan AB atau B. Jawabannya S menghasilkan CA, A menghasilkan A, C menghasilkan B. Yang dihilangkan itu yang B karena unlimited looping ya, yang tidak akan pernah berakhir, bisa dihapus. Untuk konsekuensinya maka kita hapus saja yang ada terkait dengan variabel B, yang dihapus saja gitu. Contohnya seperti sini, AB kesininya nggak ada, dan yang di sini yang C menghasilkan AB juga menjadi dihilangkan. Contoh kedua yaitu X menghasilkan A atau AB, A menghasilkan CD atau B, B menghasilkan BB atau D, D menghasilkan AA. Jawabannya seperti ini. Yang pertama, S menghasilkan A atau AB, A menghasilkan CAA atau B, B menghasilkan BB atau AA. Yang pertama itu D di sini, langsung saja kita pindahkan ke sini. Yang D, karena D menghasilkan AA langsung ke sini, C D maka CAA gitu. Karena yang B ini akan unlimited ya, unlimited looping atau gak akan pernah berakhir gitu jika kalau diturunkan, maka B bisa dihilangkan. Akhirnya S menghasilkan A, atau bisa langsung seperti ini, S menghasilkan CAA. Yang ketiga, S menghasilkan DA atau BD, A menghasilkan BC atau epsilon, dan B menghasilkan C. Jawabannya yang pertama, karena A menghasilkan dua aturan produksi, maka kita bagi dua saja, yaitu A1 BC dan A2 menghasilkan MT. Karena MT di sini, maka
Yang pertama itu karena di sininya masih ada, kita anggap aja ada di sini. D2 harusnya gitu ya. Maka yang ke sini kita boleh hapus yang A2, yang di sini harusnya ada lagi D ya. Nah, seperti ini. Dimana A1 menghasilkan BC dan B menghasilkan C. Sininya juga sama. Karena boleh disingkat juga sih kalau bisa. Paling singkat itu S menghasilkan DBC dan atau CD. Seperti ini. Nah, contoh selanjutnya yaitu S menghasilkan AAB atau AAB. A menghasilkan MT dan B menghasilkan BBA atau MT. Jawabannya sama seperti di atas. S menghasilkan AB atau AAB dan B menghasilkan BB karena A-nya yang dihilangkan, sedangkan yang B ini juga bisa dihilangkan, yang B2 ya. Kita coba yang pertama karena A-nya dihilangkan jadi AB AAB. Yang kedua BBA-nya juga otomatis hilang ya, karena kalau ini dihapus maka yang semua aturan produksi yang terkait juga harus dihapus, hanya doang gitu, gak semuanya. Sebentar, kita anggap di sini B1. Nah, kalau gitu akan ada pertambahan aturan produksinya jadi A, dan yang keduanya itu cuman A. Kita anggap saja ini B1, yang keduanya dihapus, maka ini yang akan terbentuk. Contoh terakhir yaitu S menghasilkan A atau AA, atau B atau C. A menghasilkan AB atau itu epsilonnya MT. B menghasilkan AA dan C menghasilkan CCD. D menghasilkan DDD. Jawabannya simple, yaitu jadi S menghasilkan A, dimana karena C dan D ini kita anggap satu saja karena ya kita anggap satu, dan C itu bisa dihilangkan karena turunnya tidak akan tidak terbatas gitu, tidak akan berakhir. Yang B juga sama karena A dan B juga, A menghasilkan B dan B nya menghasilkan A, akan terus berulang, gak akan pernah berakhir, bisa dihilangkan juga, sehingga semua ini akan hilang dan ini jawaban terakhirnya S menghasilkan A. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.